Oke. Apakah sudah ke-share? Sudah ya? Udah kelihatan ya metode penelitian ya? Oke. Eh, saya ulang ya. Jadi kalau bab 1 itu adalah Anda menceritakan ya, menceritakan apa sih yang mau diteliti, kenapa sih hal itu harus diteliti, urgensi dari penelitian itu. Kalau nggak diteliti emang kenapa sih gitu ya. Kemarin saya baru meneliti, kemarin teman-teman semester, oke, teman-teman yang sedang mengambil skripsi, kemarin prasidang skripsi. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar pada saat prasidang adalah urgensi penelitian. Ya, ada satu mahasiswa yang meneliti mengenai penyesuaian diri di pondok pesantren gitu. Terus saya tanya, emang kenapa sih kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri di pondok pesantren, memang kenapa? Ya, soalnya kalau dia gagal, dia akan bla 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 bla. Itu kan kalau dia gagal dalam bidang akademik, begitu ya. Tapi kalau dia tidak mau menyesuaikan diri di pondok pesantren, memang kenapa sih? Apakah semua orang harus masuk pondok pesantren? Iya, soalnya di pondok pesantren itu belajar agama. Kalau di rumah emang nggak bisa belajar agama, kata siapa? Gitu. Ya, jadi betul-betul harus di bab 1 tuh betul-betul harus jelas sebenarnya urgent-nya apa sih? Kalau dia nggak di pondok pesantren atau kalau penelitian ini tidak dilakukan tuh efeknya apa sih gitu. Ya. Seberapa penelitian itu membawa dampak, membawa pengaruh, membawa manfaat bagi hajat hidup orang banyak ya, bagi ilmu pengetahuannya sendiri dan bagi ilmu pengetahuan psikologinya sendiri dan juga bagi masyarakat secara umum. Tetapi ketika itu tidak punya dampak yang terlalu banyak, tidak terlalu urgent, ya nggak usah diteliti gitu. Ya, ada satu lagi penelitian yang juga mislead ya. Ini kemarin juga ada beberapa penelitiannya adalah mengenai ini saya lupa judul depannya apa gitu ya, terhadap perempuan berhijab yang merokok. Jadi sudah punya asumsi bahwa perempuan berhijab merokok itu adalah hal yang salah. Itu namanya prejudice, itu namanya prasangka. Emang ada tulisannya, rokok tidak boleh untuk perempuan. Kan nggak ada. Ya kesannya nakal, Mbak. Siapa yang punya kesan begitu? Ya, siapa yang punya kesan begitu? Itu namanya prejudice. Dan jauhkan, peliti harus menjauhkan diri dari yang namanya prejudice. Harus menjauhkan diri dari yang namanya prasangka. Ya, kita harus meletakkan diri secara ilmiah gitu. Ya, soalnya rokok itu mengganggu kesehatan. Ya mau laki mau perempuan ya mengganggu kesehatan. Ya enggak? Ya, jadi bab 1 itu jauh lebih kepada urgensi dari penelitian. Nah, yang kemudian dirumuskan ke dalam sebuah rumusan masalah ya. Setelah rumusan masalah itu tadi tujuan dan manfaat. Manfaatnya apa sih buat ilmu pengetahuan? Ya, kemudian manfaatnya apa sih secara praktis? Nah, kemudian bab 2 kemarin kita sudah belajar satu kali pertemuan ya mengenai tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bab 2 itu berupaya untuk menjawab masalah penelitian secara teoritis. Yang disebut tinjauan pustaka, meninjau itu berarti melihat, mempelajari, menganalisa kiri, kanan, dan sebagainya. Nah, kemarin saya juga melakukan atau kita sudah melakukan pemeriksaan Turnitin pada seluruh berkas sidang skripsi ya. Yang paling rendah itu adalah 35% ya. Padahal SK dekan itu menyatakan bahwa untuk bisa sidang skripsi itu maksimal 30% tingkat similarity-nya. Ya, sementara masih banyak yang berada di atas 35%. Jadi range-nya ada 35 sampai dengan 75%. Nah, yang 75% ini kemudian menjadi pertanyaan gitu. Padahal kan prasidang itu kan hanya bab 1 sampai bab 3. Kalau 75% itu
similar ya, sama dengan tulisan yang lain gitu. Lalu mahasiswanya nulis apa gitu. Ya, nah itu yang paling banyak biasanya di bab 1 dan bab 2. Itu banyak sekali tadi karena kita copy paste, kita tidak melakukan analisa, tidak melakukan parafrase ya, tidak melakukan parafrase sehingga similarity-nya tinggi. Nah, setelah itu kita menemukan di akhir dari bab 2 kita menentukan yang namanya hipotesa ya, hipotesis atau hipotesa. Yang benar hipotesis atau hipotesa ya, saya kok jadi lupa. Ya. Itu nah, hipotesis atau hipotesa inilah yang kemudian menjadi dasar bab 3 untuk kita ujikan. Kita uji kebenarannya. Jadi tujuan dari penelitian secara umum itu menguji kebenaran hipotesa. Gitu. Jadi repot-repot bikin penelitian itu apa sih? Untuk menguji hipotesa. Nah, tapi untuk sampai ke hipotesa itu kan kita punya banyak langkah tadi ya. Jadi bab 3 menjelaskan bagaimana caranya untuk menguji hipotesa. Nah, itu sebenarnya ya. Bab 3 adalah menjelaskan bagaimana caranya peneliti menguji hipotesa. Ya, untuk sampai kepada nanti kesimpulan. Itu adanya di bab 3. Nah, ada apa aja di bab 3? Yang pertama ada kategori penelitian, ya. Kategori penelitian itu didapat dari mana? Ya, kita harus sebagai oh ya, ini sebelum sampai ke sini ya. Sebelum sampai ke sini, saya mengingatkan kembali bahwa bab 3 itu adalah metode, bukan metodologi. Apa bedanya metode dan metodologi? Ada yang bisa bantu saya? Apa bedanya metode dan metodologi? Halo? Ada yang tahu bedanya metode dan metodologi? Loh, kok nggak ada semua nih yang mau membantu saya nih? Halo? Apa bedanya metode dan metodologi? Fani deh, Fani. Salah nggak apa-apa. Iya, Mbak. Hmm. Saya sebenarnya kurang tahu, Mbak, tapi mungkin kalau metode itu lebih ke caranya atau tekniknya gitu. Kalau metodologi itu suatu sistem atau rangkaian, Mbak. Sistem atau rangkaian. Logi itu apa sih? Logos, logi, Ilmu. ilmu. Berarti apa? Ilmu tentang metode. Ilmu Ilmu yang tentang mempelajari. metode. Betul, itu betul. Ya, terima kasih Fani. Jadi kalau metode Ya, Mbak. itu caranya. Ya, kalau metodologi itu ilmunya. Ya, beda nggak? Ya beda dong. Ya, beda. Jadi kalau kalian belajar namanya metodologi penelitian, Medpen 1, Medpen 2, Medpen kualitatif gitu kan? Ya, metodologi bagaimana ilmu, bagaimana melakukan ya. Metode itu kan cara bagaimana melakukan kan, cara itu kan definisinya bagaimana melakukan. Jadi metode adalah bagaimana melakukan penelitian. Ya, metodologi adalah ilmu bagaimana melakukan penelitian. Nah, bab 3 dalam skripsi yang ditanya bukan ilmunya. Yang ditanya lah gimana sih peneliti melakukan penelitian. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya, cukup gampang ya gitu. Jadi kalau konsep ini sudah dipegang, tentu kalian dalam penulisan menjadi lebih mudah, lebih tahu. Ya, sekali lagi saya simpulkan bahwa metode itu adalah cara. Ya, metode adalah cara. Cara metode penelitian adalah cara melakukan penelitian. Ya, metode berhitung adalah cara melakukan penghitungan. Ya enggak? Metode apa lagi ya? Metode
Ya gitu deh ya, pokoknya metode adalah cara. Nah, sebenarnya metodologi itu ilmunya, ilmu melakukan ilmu bagaimana cara melakukan penelitian kan gitu. Ya jadi di sinilah metode penelitian artinya adalah Anda melaporkan, Anda menceritakan bagaimana Anda akan melakukan penelitian atau bagaimana Anda melakukan penelitian begitu ya. Nah, sehingga di dalamnya tidak perlu teori ya, tidak perlu teori-teori. Kategori penelitian. Penelitian adalah sebuah bla 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 menurut Kumar. Enggak perlu. Ya, langsung saya coret kalau kayak gitu. Ya, tapi jelaskan kategori penelitian Anda apa sih? Ya, dari mana kita bisa dapat dari masalah penelitian? Masalah penelitiannya apa sih ini? Ya, sorry. Masalah penelitiannya apa sih? Ya. Apa masalah penelitian Anda? Ada di mana? Ada di bab 1. Masalah penelitiannya apa sih? Nah, dari masalah penelitian ke pendekatan apa yang paling efektif untuk menguji hipotesa. Ya, jadi kalau kita sudah tahu masalahnya, pendekatan apa yang paling efektif? Ya, apakah itu pendekatan kuantitatif, apakah itu pendekatan kualitatif, apakah itu pendekatan eksperimental, apakah itu pendekatan non eksperimental, apakah itu kuasi eksperimental, ya itu yang harus ditulis gitu. Ya, apa itu eksperimental, apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif, itu adanya di kuliah Medpen tentunya ya. Ada Medpen eksperimen, Medpen Medpen kuanti itu 2 SK 4 6 SKS ya, Medpen 1, Medpen 2, ada Medpen kualitatif harusnya sudah tahu gitu. Ya, karena sekali lagi apa seminar skripsi ini kumpulan dari semua mata kuliah yang sudah kalian pelajari ya. Jadi pendekatan apa yang paling efektif untuk menguji hipotesa? Ya. Nah, ini baru adanya di bab 3. Ya, bukan di bab 1 tiba-tiba langsung bab 1 saya mau kualitatif. Loh, fenomenanya emang apa? Masalahnya apa? Nggak tahu, pokoknya saya nggak bisa statistik, saya maunya kualitatif. Emang kualitatif lebih gampang. Ya, kalau kualitatif juga pendekatannya pendekatan kualitatif yang seperti apa? Ya ini tentu ada masing-masing ada penjelasannya. Ya, nah di sini harus dijelaskan pendekatan apa yang kita akan gunakan dan bagaimana menggambarkan hubungan antar variabel. Ya, jadi kategori penelitian ini akan menggambarkan bagaimana hubungan antar variabel. Apakah dia hubungannya korelasional, apakah dia hubungannya kausal, apakah dia hubungannya kausal komparatif, apakah dia hubungannya adalah gambaran atau deskriptif ya. Itu akan tergambar dari kategori penelitian. Ya, nah itu. Nah, contohnya apa nih? Ini contoh yang benar ya. Contoh bagaimana menulis kategori penelitian ya. Penelitian ini akan menguji ya, kalau sudah selesai sebenarnya, kalau sudah skripsi sebenarnya tidak usah pakai kata akan. Ini saya hapus saja supaya nggak mislead ya. Kalau proposal masih boleh pakai akan karena belum dilakukan ya, karena belum dilakukan. Tapi kalau sudah dilakukan itu tidak perlu pakai akan ya. Penelitian ini menguji pengaruh kecemasan sosial ya terhadap presentasi diri. Nah, jadi dia mengulang ya masalah penelitian. Nih, masalah penelitiannya diulang. Penelitian ini menguji pengaruh kecemasan sosial dan FOMO terhadap presentasi pengguna Instagram. Jadi diulang. Desain dalam penelitian ini bersifat non eksperimental karena tidak ada manipulasi terhadap variabel yang diukur ini. Ya, pendekatan yang paling efektif untuk menguji hipotesa apa? Oh, non eksperimental design. Ya, tidak ada manipulasi terhadap variabel. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Udah jelas di sini. Ya, ini snap ini kenapa sih? Ya, ini saya agak bermasalah ini. Sorry. Oke, ya. Jadi di sini
bisa kita lihat bahwa makanya jelek. Bisa kita lihat bahwa kita sebaiknya mengembalikan dulu ya. Kita kembali dulu kepada apa yang menjadi masalah penelitian kita. Kemudian kita menggunakan kuanti atau kuali. Berdasarkan dengan jumlah kontak dengan partisipan, ya penelitian ini menggunakan cross-sectional study design karena hanya dilakukan satu kali prosedur dengan pengambilan data untuk variabel yang akan diukur. Nah, ini salah satu contoh. Ya, ini contoh saja. Harus seperti itu, Mbak? Tidak. Ya, tidak harus seperti itu. Sekali lagi, dalam penulisan skripsi adalah panduan-panduannya. Ya, kalian bisa menulis lebih bagus daripada ini? Oh, silahkan. Ya, saya bisa kok Mbak nulisnya lebih bagus lagi, lebih keren lagi. Oh, boleh, silahkan. Ya, nggak harus seperti ini. Ya, ini salah satu contoh yang menunjukkan bahwa ini ada semua, ya, lengkap. Ya, masalah penelitiannya apa, pendekatannya apa, hubungan antar variabelnya bagaimana. Ini jelas, ya. Menguji pengaruh. Berarti hubungannya kan kausal, ya. Pengaruh kecemasan sosial dan FOMO terhadap presentasi diri. Desain penelitian ini bersifat non-eksperimental, tidak ada manipulasi terhadap variabel yang diukur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Berdasarkan dengan jumlah kontak dengan partisipan, penelitian ini menggunakan cross-sectional study design yang hanya dilakukan satu kali prosedur pengambilan data untuk variabel yang diukur. Ini contoh dari kategori penelitian. Nah, setelah kategori penelitian, kita masuk ke, nah ini kita mesti lihat nih ya, kategori penelitian ini kita yang mana sih sebenarnya ya? Secara fungsional ada dua ya, ada fungsional dan metodologis. Secara fungsional ya, ini tadi ya kalau di sini sebutkan ini penelitiannya non eksperimental ya. Nah, kita juga bisa sebutkan apakah ini penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimen atau penelitian analitis atau penelitian yang lain. Jadi disebutkan secara fungsional sebenarnya jenis atau kategori penelitian kita apa. Nah, secara metodologis ya, secara metodologis ini termasuk apa? Kuanti, kuali, gabungan kuanti atau kuali. Ya, ini bisa kita tuliskan. Jadi kalau di sini jelas ya, dia adalah pendekatannya kuantitatif. Nah, ini yang perlu ada di dalam kategori penelitian. Nah, kemudian setelah kategori kita masuk ke variabel. Nah, ini variabel ini juga banyak yang suka salah ya. Dalam penelitian korelasi ya akan ada dua IV karena dia bukan kausal, yang satu tidak mempengaruhi yang lain, sehingga namanya IV1 independent variable atau variabel bebas ya, variabel bebas 1 dan variabel bebas 2, IV1 dan IV2. Ya. Nah, walaupun ya IV1 dan IV2 tetap saja walaupun sifatnya korelasional ya, sifatnya hubungan, tetap saja ada hal yang lebih cenderung ingin kita teliti daripada yang lain. Gitu. Ya, nah itu walaupun dia sebutnya IV tetapi dia sudah menjadi hal yang ingin kita teliti atau DV. Ya, walaupun secara korelasional kita tidak membagi menjadi IV-DV untuk penelitian hubungan, tetapi tetap saja ada satu variabel yang kita prioritaskan sebagai hal yang ingin diteliti, yang itu seperti dengan IV begitu. Nah, itu harus ditulis pertama. Ya, harus ditulis di awal. Apa sih yang sebenarnya mau kita teliti gitu. Ya. Nah, kalau di penelitian kausal komparatif seperti pengaruh, peran, kontribusi ada IV dan ada DV. Nah, jangan sampai terbalik mana yang IV dan mana yang DV. Nah, IV itu mungkin lebih dari satu. Ya, IV itu mungkin lebih dari satu, IV1, IV2 terhadap DV1, terhadap DV, atau IV1, IV2 terhadap DV. Apakah DV boleh lebih dari satu? Boleh. Ya, tetapi akan mempengaruhi teknik analisisnya. Ya, teknik analisisnya. Teknik analisis paling sederhana untuk menguji DV yang lebih dari satu adalah teknik Lisrel. Ya, kalau kalian sudah pernah dengar ya, Lisrel mungkin sudah diajarin oleh Mas Yuda. Lisrel, atau kalau lebih advance namanya menggunakan SAM.
ya, structure equational model. Nah, itu variabel. Jadi perlu ditulis variabel 1, variabel 2, atau IV DV, atau IV1, IV2 terhadap DV, dan selanjutnya. Nah, itu bagian yang kedua adalah bagian variabel. Bagian selanjutnya apa? Nah, ini yang sering sekali salah ya. Yang sering sekali salah adalah definisi operasional ya. Apa konsepnya atau teorinya? Definisi operasional adalah definisi operasional variabel adalah seperangkat ya, petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Definisi operasional ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen penelitian. Ya, jadi Anda itu sudah punya definisi konseptual di bab 2. Ya, bab 2 itu Anda punya definisi konseptual. Ketika Anda nulis bab 2 misalnya kita ambil satu variabel, kemudian hal yang pertama kita jelaskan pasti definisi. Definisi dari A, definisi dari B, definisi dari C, di akhir akan kita tulis, akan kita state, akan kita sampaikan yang mana yang menjadi definisi yang menjadi acuan dalam penelitian kita. Nah, ya. Nah, definisi yang menjadi acuan dalam penelitian kita itu disebut sebagai definisi konseptual. Ya, definisi konseptual. Nah, kemudian Anda mikir nih, sudah ada definisinya, kemudian Anda mikir ini gimana ya caranya ya? Saya mau bikin penelitian ini gimana cara saya ngukurnya? Anda masuk ke yang namanya dimensi. Ya, atau aspek-aspek atau dimensi-dimensi. Nah, baca lagi teorinya dimensi. Dimensinya muncul, untuk melihat satu term psikologi, satu variabel itu dimensinya ini. Dimensinya ini loh variabel A2 gitu. Nah, dimensi-dimensi inilah yang kemudian menjadi dasar untuk pembuatan alat ukur. Nah, kita mikir, pembuatan alat ukur itu untuk mengukur konsep A misalnya untuk ke X ya, untuk mengukur konsep X ya, maka dimensi-dimensinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah kita dapat, kemudian kita berpikir gimana ya caranya? Kita bikin alat ukur sendiri. Boleh ya. Kita bikin alat ukur sendiri boleh, Anda sudah dibekali dengan metode konstruksi alat ukur. Tapi nggak usah lah, nggak usah bikin alat ukur sendiri. Saya cari alat ukur yang sudah valid saja. Boleh ya. Cari alat ukur yang sudah valid yang landasan teorinya sama dengan apa yang Anda gunakan. Ya, jangan beda-beda lagi gitu. Nah, pada definisi operasional ini bukan, ya sekali lagi bukan definisi konseptual dan definisi dan nama instrumen. Ya, jadi di sini jelas definisi operasional ditemukan item-item yang dituangkan dalam instrumen. Tetapi bukan berarti tulisannya adalah definisi konseptual dan atau ditambah definisi operasional dan ditambah alat ukur. Contoh seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Ya. Penyesuaian diri adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk dapat menyeimbangkan kebutuhan yang berasal dari dalam dan dari luar dirinya serta lingkungan dimanapun individu beraksi sehingga terjadi kesesuaian antara diri dan lingkungan. Titik. Ini adalah definisi Ini adalah definisi konseptual sampai di sini. Ya, mulai dari penyesuaian sampai lingkungan ini namanya definisi konseptual. Sementara di bawahnya, skala penyesuaian diri menggunakan School Adjustment Survey oleh Tortura 2003. Itu adalah nama alat ukur. Nah, ini adalah contoh yang salah. Ya, sebentar. Halo. Masih ngajar. Waalaikumsalam, masih ngajar. Masih ngajar. Halo, masih ngajar. Iya, nanti mama ini ya. Aku lagi ngajar ya. Enggak, aku lagi ngajar.
Oke, maaf. Terus, nah, ya ini ada dua ya, ada definisi konseptual dan ada instrumen. Sekali lagi saya tekankan, definisi operasional bukan itu. Definisi operasional balik lagi. Mana tadi? Balik lagi. Variabel seperangkat petunjuk yang lengkap tentang sesuatu, ya, petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan. Jadi definisi operasional itu mengoperasionalkan konsep, ya, mengoperasionalkan konsep. Nah, contoh di sini, nah kan ini saya sebut ini salah, ya, ini salah. Yang betul bagaimana? Yang betul adalah ini, coba lihat bedanya. Ya. Penyesuaian diri adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk dapat menyeimbangkan tuntutan-tuntutan yang berasal dari dalam dan luar dirinya, serta lingkungan dimanapun individu berinteraksi yang didapat dari skor skala School Adjustment Survey. Jadi jelas ya bahwa bahwa untuk mengukur penyesuaian diri seseorang, ya, untuk mengukur atau untuk mengatakan seseorang itu penyesuaian dirinya seperti apa akan didapat dari skor skala School Adjustment Survey gitu. Ya, kalau di sini kalimat yang kedua ini bukan definisi konseptual ditambah instrumen, tetapi dia menggabungkan antara definisi konseptual dengan instrumen. Ya, bahkan kalau bisa lebih spesifik, skor skala adjustment dari Tortura yang mengukur A, B, C, D, E, mengukur aspek-aspek A, B, C, D, E. Contohnya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini ya, beda dan jangan sampai Anda melakukan kesalahan yang sama berulang kali ya, karena ini sering kali dan ini cukup fatal. Nah, setelah definisi operasional ya, jadi tadi yang pertama adalah kategori penelitian, yang kedua adalah variabel, yang ketiga adalah definisi operasional termasuk variabel, yang ketiga adalah subjek penelitian ya. Di dalam subjek penelitian ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah populasi. Jadi Anda harus menjelaskan siapa sih populasi dalam penelitian Anda. Ya, sekali lagi di sini, bukan menuliskan teori metodologi. Populasi adalah sekumpulan individu dalam jumlah besar untuk terjadi target penelitian Gravater dan Forenso 2015. Bukan itu yang diketik dalam naskah Anda. Tetapi jelaskan siapa sih populasi penelitian Anda. Ya, balik lagi judulnya apa, populasinya apa, siapa populasi. Ingat ya, lucunya mahasiswa itu suka begitu, nulisnya begini ya. Populasi adalah seluruh kumpulan individu dengan jumlah besar. Begitu teman, populasi dalam penelitian saya adalah A. Spesifik sekali. Loh, gimana sih? Ya, ini saya kasih contoh saja tanpa menyebut nama ya. Ini saya pause dulu tanpa menyebut namanya. Sebentar ya, agak riuh. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini tolong nanti minimalisir agar skripsi kalian itu berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan aman dan mutunya baik. Itu yang paling penting ya. Ini saya hilangkan dulu.
Sebentar ya, biar terlihat oleh kalian dengan baik. Oke, apa bisa dilihat? Bisa dilihatkah? Word, file Word? Oke. Bisa ya. Nah, ini coba kalian lihat, ini cukup ini ya. Nah, gini ya biar kelihatan. Oke, kelihatan dua split ya. Yang di atas judulnya adalah hubungan keterlibatan orang tua dan penyesuaian diri pada remaja tinggal di pondok pesantren. Ya. Nah, kalau begitu, nah ini kan di pondok pesantren judulnya tahun pertama. Nah, dia tulis nih yang tadi saya bilang ini salah gitu ya. Ini adalah kesalahan. Dia yang menulis nih. Nah, sekali lagi ini salah ya, jangan digunakan bahwa ini adalah metode penelitian, bukan metodologi. Dia sebutin ini. Populasi adalah seluruh kumpulan individu dalam jumlah besar yang menjadi target penelitian. Seharusnya ketika kita menulis kita paham ya, gitu ya. Ketika kita nulis ini kita paham, oh maksudnya populasi itu adalah seluruh. Nah, sehingga kalau saya bilang judulnya di atas remaja yang pondok tinggal di pesantren tahun pertama, kira-kira populasinya siapa? Dengan judul ini dan kemudian definisi tentang populasi dari Gravater dan Forenzo adalah ini. Kira-kira populasi dalam penelitian ini harusnya siapa? Silakan. Harusnya siapa nih? Seluruh santri ya, Mbak? Seluruh santri ya? Di mana? Seluruh santri di mana? Di pondok pesantren Pondok pesantren di bukan. Ya bukan yang dia dapat dong. Ya seluruh pondok pesantren di mana-mana, kan populasi di Indonesia. Ya. Oke, seharusnya di sini adalah yang menjadi, ini coba baca lagi. Populasi adalah seluruh kumpulan individu. Ya, kalau judulnya adalah populasinya adalah subjek penelitiannya adalah ya remaja yang tinggal di pondok pesantren, ya berarti seluruh remaja yang tinggal di pondok pesantren. Ada berapa juta? Nah, itu yang harus ditulis. Ada berapa juta jumlahnya? Ya, ada berapa banyak begitu. Nah, sehingga agak salah ketika tiba-tiba ya. Nah, ini jelas salah. Ini adalah false syllogism. Ya, salah penyimpulan. Penelitian akan dilakukan menggunakan populasi remaja santri berada. Nah, itu populasi atau sampel. Ya, hati-hati. Saya rasa yang hal-hal seperti ini seharusnya kalian sudah belajar di Medpen. Ya, balik lagi dia sendiri yang nulis apa teorinya, kok dia sendiri yang nyalah-nyalahin, ya. Kalau namanya populasi ya seluruhnya yang menjadi subjek penelitian. Ya. Nah, bisa dipahami di sini letak kesalahannya? Jadi misalkan ini kalau misalnya ingin melakukan penelitiannya kayak spesifik dalam suatu tempat saja, kan misalnya kayak ini pondok pesantrennya kan yang tertentu nih misalnya, sebutannya sampel saja bukan populasi begitu. No, ya bukan dong. Kalau memang populasinya mau yang di Darul Mutakin saja, ya di pondok pesantren Darul Mutakin dong. Spesifik di situ. Iya, dari awal masalahnya hanya di Darul Mutakin saja, problemnya hanya di situ, ya itu sudah harus dari awal dong. Kalau populasinya adalah pondok pesantren se-Indonesia Raya, ya subjek penelitian adalah pondok pesantren se-Indonesia Raya, tiba-tiba populasinya hanya itu yang salah, ya itu yang tidak benar. Gitu. Jadi pada dalam hal ini seharusnya penjelasan dulu di mana kayak spesifiknya ini dilakukan, baru penjelasan. Bukan, salah juga kamu mikirnya. Okay. Salah. Balik lagi. Coba dilihat di sini. Nah, masalah penelitian ini ada di mana? Masalah dalam penelitian ini ada di mana?
Coba Abdillah, masalah dalam penelitian ini ada di mana? Pondok pesantren ya itu. Pondok pesantren, ada berapa pondok pesantren di Indonesia? Jutaan gitu. Jutaan. Ada berapa anak pondok pesantren tahun pertama? Ya, Ya jutaan juga. Nah, itulah yang disebut sebagai populasi dalam penelitian ini. Jadi jangan kebalik. Giliran di populasi ditulis begini, di atasnya ganti. Itu namanya terbalik berpikirnya. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, jadi kok namanya populasi ya tadi. Ini nggak usah dilihat dulu deh, nggak usah dilihat. Nah, berarti populasi dalam penelitian ini siapa? Remaja yang tinggal di pondok pesantren, jelas. Ya, nah, masalahnya apakah kita bisa mengambil data dari seluruh populasi? Jelas tidak bisa. Karena itu ada yang namanya penggunaan sampel. Ya, ini juga lucu gitu. Ya, penggunaan sampel. Sampel adalah sekumpulan individu yang dipilih dari satu populasi. Ya, balik lagi ini tidak perlu ya ada apa namanya? Teorinya di sini ya. Nah, sampel. Nah, baru di sampel itulah baru kita harus jelas sampelnya siapa. Sampelnya yang kita pilih itu siapa? Kenapa kita pilih? Ya, itulah yang harus clear di sini. Ya, jadi populasi itu adalah seluruh ya kumpulan yang menjadi target penelitian kita. Kita harus sebutkan jumlah. Ya, kita harus sebutkan jumlah. Kenapa? Karena dari jumlah populasi kita bisa menurunkan ke dalam jumlah sampel. Kalau nggak ada gimana, Mbak? Contoh, ya, kalau populasi siswa SMA bisa nggak didapat? Bisa banget. Dapat dari mana? Cari aja BPS, cari aja Dapodik, cari aja gampang banget, ya. Atau kemarin juga ada yang meneliti tentang pengangguran terdidik. Berapa sih jumlah pengangguran terdidik? Gampang nggak cari populasinya? Gampang sih tidak, tapi ada. Ya, bisa dicari. Ya, data BPS ada, data Kemnaker ada, banyak sekali. Jadi jumlah itu perlu. Ya, kalau nggak ada gimana, Mbak? Kalau nggak ada, kita gunakan yang namanya populasi hipotetik. Contoh, ya, remaja yang mengalami seksual abuse dari pacarnya. Gimana mau cari datanya? Dapat dari mana datanya? Nggak akan ada datanya. Datanya itu kalau misalnya di Komnas, di KPAI itu adalah yang sudah menceritakan gitu. Kasusnya sudah ada. Tapi kalau yang nggak ngaku, nggak berani ngaku, gimana caranya? Nah, itu kita bisa menggunakan namanya jumlah hipotetik. Ya, populasi hipotetik. Ya. Gimana caranya? Kita harus nulis bahwa ini apa namanya untuk mendapat populasinya sulit dan sebagainya, boleh kita menggunakan yang namanya populasi hipotetik. Ya, tapi kalau hal itu terkait dengan siswa sekolah, penyandang penyakit tertentu, hal-hal yang sifatnya sudah terdata itu sangat mudah sebenarnya. Ya, kemarin itu ada teman yang anaknya sedang melakukan penelitian tentang anaknya menjadi korban bullying di sekolah. Gak ada datanya, mau cari kemana datanya? Data exact berapa banyak sih anak yang mengalami bullying oleh temannya di sekolah? Ya, itu sulit sekali. Kecuali ada data hasil survei, kecuali ada data yang cukup valid, itu oke, bisa digunakan. Ya, itu namanya hipotetik. Kalau tidak bisa kita temui. Dan banyak di psikologi yang kita harus menggunakan populasi hipotetik. Tapi kalau populasinya sudah ada, misalnya work engagement pada perusahaan X gitu, ya udah jelas perusahaan X itu berapa populasinya kan, gitu. Jadi nggak susah sebenarnya. Nah, tadi karena populasi ini tidak bisa kita ambil semuanya dan memang tidak perlu secara teoritis, maka kita bisa mengambil sampel.
Ya, sampel adalah sekumpulan individu yang dipilih dari suatu populasi dan dijadikan untuk mewakilkan populasi dalam penelitian. Ya, contoh penggunaan sampel yang paling mirip ya, yang paling sering kita gunakan quick count. Masih ingat quick count kalau zamannya pilkada, zamannya pilpres ya. Kita pakai quick count. Quick count itu kan bukan jumlah populasi, quick count itu jumlah sampel. Ya, diambil sampling dari semua wilayah. Ada error, ada pasti. Ya, ada standar error, ada margin of error, pasti. Secara statistik kalian pasti paham. Ya, nah karena sampel ini adalah sekumpulan individu yang diambil dari populasi, ya, maka dia harus mewakili populasi, harus representatif terhadap populasi. Berapa sih jumlah sampel minimal di psikologi? Pertanyaan saya, berapa sih kalau yang kalian pelajari di psikologi itu sampel minimal berapa sih? Ada yang bisa bantu saya? Wah, ini harusnya kuliah-kuliah netpen-nya statistik sudah dong. Berapa sih sampel minimal di psikologi? Berapa sampel minimal? 30. Nadira. Dari mana Nadira? Itu referensinya dari mana, Nadira? Betul, 30. Waktu itu pernah diajari, Mbak. Saya lupa referensinya dari mana. Nah, dicatat ya. 30 kayak Masalah status 2 gitu. 30 itu adalah sampel minimal yang disarankan oleh Guilford. Ya, yang disarankan oleh Guilford. Bukan sampel minimal, tetapi 30, kalau sampelnya 30 kita bisa membuat kurva normal. Tahu ya kurva normal ya? Bell curve itu ya. Nah, kalau kurang dari 30, kita tidak akan bisa membuat kurva normal. Karena itu kurva minimal adalah 30. Itu minimal. Itu satu dasar teori. Ya, tetapi kembali lagi ke populasi. Kalau populasinya kalian pakai SMA, siswa SMA. Siswa SMA di Indonesia ada berapa? Ada berapa juta. Terus ya udah Mbak, saya ambil 30 aja. Tidak salah, tapi tidak berkualitas gitu. Paham ya maksud saya ya? Salah nggak kalau saya ambil 30? Nggak salah sih. Tapi tidak berkualitas, tidak representatif. Ya, tidak representatif. Udah di atas 30 sudah. Ya, tapi tidak bisa mewakili kelompok. Nah, karena itu terus gimana dong Mbak caranya? Ya kan belajar dong teori penarikan jumlah sampel. Sudah belajar belum bagaimana menentukan jumlah sampel? Sudah belajar belum? Menggunakan apa? Halo, udah belajar belum? Kalau belum belajar, saya kasih tugas deh. Nanti saya bikin ya, saya kasih tugas. Supaya kalian tahu. Nah ini karena selalu salah. Saya nggak tahu apakah nggak diajarkan di Medpen atau di statistik ya. Ya, nggak tahu gimana caranya mencari sampel. Ini contoh lagi, saya coba kasih lihat contoh yang menurut saya cukup fatal gitu ya. Ini, ya, contoh yang di sampel yang bawah ya. Pada penelitian ini menggunakan sampel santri dan santriwati yang tinggal di pondok pesantren tahun pertama tidak jelas berapa jumlahnya. Menurut Frankel dan Warren, ya, menurut Frankel dan Warren, untuk penelitian korelasional besar sampai dengan 50 dan untuk menentukan sampel peneliti mengacu pada Roscoe yang berpendapat jumlah sampel yang digunakan penelitian ada 30 N 500. Iya, terus berapa? Gitu. Ya, nah, dapat dari mana jumlah sampel? Dapat dari mana jumlah sampel adalah dari populasi. Ya, oke, nanti saya bikinin tugas supaya kalian belajar sendiri
gimana sih cara cari jumlah sampel ya, apa saja sih cara teknik jumlah sampel yang bisa digunakan ya, dan itu rasanya entahlah, saya nggak tahu mungkin miss-nya di mana, tapi selalu mahasiswa selalu kesulitan ketika saya tanya, "Dapat sampelnya dari mana jumlah segini?" Tiba-tiba aja keluar 150. "Kok 150?" "Iya, kata dosen pembimbingnya 150." "Oh, kata dosen pembimbingnya." Ya, ada yang kemarin juga 154, saya tanya, "154 tuh dari mana?" "Enggak tahu, tiba-tiba 154 aja." Loh, kok bisa begitu? Ya, nggak boleh. Jadi setiap langkah dalam penelitian itu harus ada pertanggungjawabannya. Ya, harus ada pertanggungjawabannya. Jadi jumlah sampel penting, nanti saya buatkan satu tugas supaya kalian cari, gimana sih cara cari jumlah sampel, yang itu nanti akan bisa kalian gunakan untuk membuat skripsi ya. Nah, kemudian karakteristik dan alasan. Ya, karakteristik dan alasan nanti akan saya jelasin setelah tayang ini. Ya. Kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel juga sangat perlu dipelajari. Ya, nanti saya tugaskan 2 ini ya. Sebagian besar mahasiswa itu menggunakan teknik pengambilan sampel yang dibuat oleh teman-temannya. Pakai apa? Pakai random, ya udah random semua. Pakai apa? Non-aksidental, non-aksidental semua. Pakai apa? Non-probability, non-probability semua. Ya, jadi di sini Anda harus jelaskan bagaimana sih Anda mengambil sampel, pakai cara apa? Ya, pakai random sampling kah, pakai purposive sampling kah? Ya, probability, non-probability. Ada random, ada non-random. Ya, ada accidental. Nah, itu yang mana saja? Nah, itu yang nanti menjadi PR. Ya, bukan berarti saya tidak tahu, tetapi kalau kalian mencari, nanti kalian paham betul mana sih sebenarnya yang harus dipakai. Ya, karena ini kesalahan umum. Kesalahan-kesalahan umum mahasiswa adalah tidak paham ini. Ya, bahkan sekarang dengan online gitu ya, teknik pengambilan sampelnya bikin teori baru lagi. Yang sama kopas dari temennya, terus ketika saya tanya nggak tahu ini dasarnya dari mana. Ya, kembali ke teori metodologi penelitian, ke teori statistik. Ya, dan ini tadi bawah saya kuningkan ya. Bab subjek itu bukan menulis teori metodologi, tetapi menjelaskan sampel kita siapa, ya, populasi kita siapa, jumlahnya berapa, ya. Diturunkan ke 2 sampel, sampel kita itu siapa yang kita pilih, alasannya apa, karakteristiknya berapa, jumlahnya berapa. Kemudian bagaimana cara kita mengambil yang namanya teknik pengambilan sampel, mau pakai apa, ya. Oke, nah karakteristik sampel, biasanya hal-hal yang ditulis pada karakteristik sampel itu yang pertama adalah hal yang bersifat demografis, ya, demografis seperti jenis kelamin. Tapi ya ini kenapa saya tanya di sini ya? Kenapa saya tulis tanda tanya di sini? Untuk dipertimbangkan perlu atau tidak. Contoh, jenis kelamin ya. Penelitian ini akan meneliti misalnya penelitian tentang penyesuaian diri tadi ya. Karakteristik sampel, 1, laki-laki dan perempuan. Pertanyaan saya, apakah ada jenis kelamin lain selain laki-laki dan perempuan? Ada yang bisa jawab? Apakah Nggak. ada? Nggak ada, Mbak. Ada, kalau di Thailand tuh ada 14, Fani. Nggak ada, ya. Jenis kelamin itu cuma laki-laki sama perempuan. Kalau Lucinta Luna, saya nggak tahu jenis kelaminnya apa. Iya nggak? Ya cuma laki-laki perempuan. Kalau penelitian Anda itu buat laki-laki dan perempuan, apakah perlu ditulis? Jadi nggak perlu itu. Ya, kalau memang tidak diperlukan untuk ditulis, ya nggak usah ditulis. Gitu. Kemudian usia. Ya. Apakah ada batasan usia dalam sampel Anda? Ya, usia harus sekian sampai sekian. Sesuai dengan masalah penelitian. Nah, itu yang penting. Sesuai dengan masalah penelitian. Nah, kemarin ada satu penelitian tentang resiliensi pada istri. Ya, resiliensi pada istri. Yang suaminya berselingkuh dan menganggur. Nah, ya. Resiliensi pada istri yang suaminya berselingkuh dan menganggur. Bayangan saya sebagai pembaca, saya bukan pembimbingnya.
bayangan saya sebagai pembaca itu namanya istri yang resilient itu terbukti dengan dia sudah menikah berpuluh tahun, bukan gitu. Ya, suaminya selingkuh, suaminya pengangguran, tapi dia tetap aja nggak cerai. Itu namanya resilient, gitu kan ya. Punya tangguh gitu ya, punya kekuatan. Ternyata karakteristik sampelnya usia 20 sampai 25. Loh, saya bingung. Lah kalau dia terus berapa lama menikah gitu. Minimal 3 tahun menikah, Mbak. Kalau dia 20 tahun usianya sekarang dan dia sudah menikah 3 tahun, berarti dia menikah umur berapa? Umur 17 tahun. Umur 17 tahun emang sudah boleh menikah, itu menyalahi undang-undang perkawinan. Nah, ya, jadi hati-hati ketika kita menetapkan usia. Ya, itu perlu diperhatikan. Itu contoh saja di situ. Jangan sampai jangan sampai salah gitu ya, mislead. Contoh yang kedua, kemarin penelitian tentang pengangguran terdidik gitu ya. Pengangguran terdidik di sini adalah setelah SMA, jadi S1 gitu. S1 tidak mendapat pekerjaan dan sebagainya. Karakteristik sampelnya usia 18. Terus saya tanya, emang orang selesai kuliah itu rata-rata usia berapa sih? Ya 20-an, Mbak. Kok ini karakteristik sampelnya bisa 18? Kata pembimbing saya, masukin aja, Mbak. Udah itu udah pasti jawaban yang salah kalau kayak gitu. Ya, jadi perhatikan usia. Ya, apakah usia itu menjadi concern dalam penelitian Anda? Ya, tetapi secara umum di psikologi usia pasti punya pengaruh, ya pasti punya pasti punya peran ya, karena kita kan belajar bahwa manusia itu berkembang dengan usia dan sebagainya, pasti punya pengaruh. Karena itu di situ saya kasih tanda tanya juga, perhatikan betul-betul perlu atau tidak. Kemudian status sosial ekonomi. Ya, status sosial ekonomi seperti penghasilan, lama bekerja, ya, status pernikahan, menikah atau tidak, lama bekerja, bekerja sudah berapa lama di sana, statusnya pegawai kontrak, pegawai honorer atau pegawai tetap dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi karakteristik sampel. Tujuannya adalah agar sampel yang kita dapat betul-betul sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang kita dapat betul-betul jawabannya nanti bisa menggambarkan apa yang ingin kita teliti. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Ya, jadi 1, 2, 3 di sini hanya contoh ya. Kita bisa menambahkan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk kita kemudian membuat karakteristik sampel yang spesifik, yang memang sesuai dengan sasaran, sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Ya, nah alasan penelitian sampel secara teoritis harus ada. Ya, kenapa sih kita mengambil sampel itu secara teoritis? Contoh ya, saya mau ngambil tadi ya, resiliensi gitu ya, resiliensi pada pasangan yang menikah. Lah kalau dia yang muda-muda ya masih sangat rentan perceraian begitu. Secara teoritis ada kita bisa lihat banyak referensi tentang psikologi pernikahan gitu ya, tentang psikologi perkawinan. Nah, kita harus kita harus menemukan alasan penelitian sampel, alasan pengambilan sampel secara teoritis ya. Dasarnya apa? Secara ilmiah dasarnya apa? Jika tidak ada secara teoritis, peneliti harus dapat menjelaskan secara logis dan ilmiah. Itu saja yang penting. Ya. Jadi tidak bisa alasan pertama enggak tahu, alasan kedua karena disuruh dosen. Ya, menulis itulah tanggung jawab penulis. Ya, jadi kita harus jelas karakteristik sampel kita apa sih? Bisa nggak karakteristik yang kita tentukan itu nanti memunculkan, itu nanti menyasar pada menyasar pada sampel yang memang kita ingin teliti. Nah, itu yang paling penting dari karakteristik sampel. Ya, oke. Terus, nah prosedur. Nah, setelah karakteristik ada prosedur penelitian. Nah, ini yang sering juga kopas. Ya, sering juga kopas dari temennya, lupa ganti judulnya, ya, lupa ganti beberapa kata, akhirnya ketahuan ini kamu kopas. Ya, prosedur penelitian itu sebenarnya bukan menuliskan prosedur penyusunan skripsi. Ya, ini saya ulang lagi. Prosedur penelitian bukan menjelaskan uraian, menjelaskan penyusunan skripsi, tetapi menguraikan bagaimana penelitian akan dilakukan.
perencanaan, ya. Mulai dari definisinya gimana, kita mau ambil dari mana, kemudian ini bagaimana menuangkan ke dalam definisi konseptual dan sebagainya. Pendekatan penelitiannya seperti apa, kuanti atau kuali, apakah perlu wawancara, kuanti ditambah wawancara, apakah kuantinya menggunakan kuesioner langsung kita berhadapan atau sekarang kita menggunakan kuesioner online baik itu dari Lime Survey, dari G-Form, dari berbagai macam monkey survey, berbagai macam itu. Ya, pelaksanaannya bagaimana, akan kita lakukan kapan, ya, terhadap berapa orang, kapan sampai kapan. Contoh, saya mau sampel penelitian saya 100 orang. Ya, ini akan saya ambil dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak 1 minggu tidak berhasil, apa yang akan saya lakukan dan sebagainya. Setelah dilaksanakan penelitiannya, kemudian hasilnya didapat, bagaimana kontrol yang akan dilakukan pada variabel. Mau diapain variabelnya ini? Apakah kita cukup kita tulis di kuesioner? Apakah kita perlu melakukan nanti penggalian lebih lanjut? Apakah ada item-item yang perlu kita hapus? Apakah ada prosedur yang harus kita lalui? Ya, terutama pada hal-hal yang sifatnya eksperimental, ini harus dilakukan prosedur, ya. Juga briefing pada pengisi, ya. Itu sering kali salah karena nggak ada briefing. Lu mau nggak ngisi kuesioner gue? Ya udah isi aja, gitu. Padahal di situ banyak pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan. Ya akhirnya karena males nanya juga kan yang ngisi akhirnya data yang Anda dapat bukan data yang valid, bukan data yang sesuai dengan harapan, bukan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, di bagian prosedur penelitian ini Anda jelaskan step-step dari langkah-langkah, cara-cara Anda dalam melakukan penelitian. Itu ya. Nah, kemudian alat ukur nanti kita bahas di satu PowerPoint tersendiri ya. Agak panjang alat ukur, setelah ini aja kita bahas. Nah, kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menjelaskan bagaimana data akan diambil. Tadi prosedurnya bagaimana? Anda akan menggunakan apa? Instrumen ya, instrumennya apa? Alat ukurnya apa? Apakah Anda punya alat ukur itu adalah skala sikap, bisa juga tes proyeksi, tes kemampuan, kuesioner, lembar observasi, panduan wawancara. Silakan itu dijelaskan di teknik pengumpulan data. Ya, alat ukurnya apakah disusun sendiri atau menggunakan yang sudah ada? Skala dalam alat ukurnya ini apakah nominal, ordinal, interval, rasio, dan bagaimana teknik scoring-nya. Nah, ini harus dijelaskan di teknik pengumpulan data. Ya, termasuk blueprint dari alat ukurnya itu semua ada di teknik pengumpulan data. Nah, ketika kita menggunakan alat ukur, kita harus melakukan pengujian validitas dan reliabilitas. Sebenarnya pengujian validitas dan reliabilitas itu diperlukan pada alat baru. Yang dimaksud alat baru itu yang mana? Alat baru adalah alat yang kita susun, ya kita susun baru, ataupun alat yang kita terjemahkan, ya kita adaptasi dari alat ukur yang lain. Itu juga termasuk sebagai alat baru karena tidak mungkin kita sama persis. Begitu. Ya. Normanya juga kita akan membuat norma baru. Karena itu disebut sebagai alat baru. Ya, Mbak ini kan udah ada, udah diukur. Kenapa sih kita perlu uji coba lagi? Karena bagaimanapun alat Anda baru. Tapi ini kan sudah dicoba di luar negeri. Di Indonesia sudah belum? Di sampel Anda sudah belum? Di populasi Anda sudah belum? Nah, itu. Ya, kenapa kita perlu pengukuran validitas reliabilitas. Nah, apakah pengukuran validitas reliabilitas harus menggunakan item respon teori atau boleh menggunakan classical conditioning? Classical teori kok conditioning. Ya. Kalau menggunakan ART, Anda menggunakan Winstep. Ya, kalau Anda menggunakan classical, Anda menggunakan SPSS. Boleh-boleh saja. Ya, sebenarnya yang paling benar untuk melihat, untuk menguji validitas reliabilitas adalah ART. Ya, yang menggunakan Winstep.
itu lebih valid, lebih lebih detail begitu ya, lebih jelas. Yang penting sebenarnya Anda mau pakai apa saja, Anda bisa menjelaskan secara logis. Anda bisa menjelaskan secara metodologis ya. Bisa menjelaskan secara clear apa yang Anda lakukan. Begitu. Jangan sampai Anda pakai SPSS Anda nggak tahu ngejelasinnya, Anda pakai WinStep juga Anda nggak tahu ngejelasinnya ya. WinStep, SPS is just a tools. Dia hanya alat untuk menunjukkan bahwa alat ukur kita bisa digunakan atau tidak. Ya, itu is just a tools, hanya alat. Anda mau pakai apa aja? Mbak, saya mau pakai alat baru namanya R. Ya, silahkan. Saya mau pakai JASP, boleh, asal Anda bisa jelasin. Ya, jadi nggak ada harus WinStep, harus itu nggak ada. Anda pakai WinStep karena Anda punya alasan. Anda pakai SPSS karena Anda punya alasan. Anda pakai JASP karena Anda punya alasan. Anda pakai R karena Anda punya alasan. Seperti itu. Ya, dan jangan lagi kembalikan sama dosennya disuruh, ya udah. Kamu ketemu saya bilang A, ketemu Mbak Putri bilang B, ketemu Mbak Eva bilang C, ketemu Mas Yuda bilang D, ketemu Pak Sony bilang E, terus kamu ikut yang mana? Ya, jadi kembali kepada apa yang kalian pelajari ya. Nah, setelah masa uji coba ya, setelah kita melakukan uji coba, kita melakukan revisi jika memang diperlukan ya. Pembatasan dari alat ukur itu berapa ya? Kalau biasanya si Anastasi itu mengatakan 0,7 itu sudah valid ya. Untuk alat ukurnya, alpha Cronbachnya itu di atas 0,7 sudah dikatakan reliable. Nah, sementara untuk uji validitas yang skornya di bawah 0,3 sebaiknya direvisi atau dihapus. Nah, itu hasil dari uji coba alat ukur ya. Nah, keseluruhan prosedur ini ya Anda uji coba, kemudian Anda lakukan validitas, reliabilitas, keseluruhan prosedur harus dilaporkan. Ya, teknik dan pengujian karakteristik keseluruhan prosedur harus dilaporkan, termasuk teknik pengujiannya bagaimana, karakteristik sampel uji cobanya bagaimana, hasilnya bagaimana. Ya, dan di akhir dari bab 3 itu selalu Anda sebutkan mana sih yang mau Anda pakai. Gitu. Mungkin ketika di awal blueprint Anda ada 40 item. Tapi setelah uji coba, setelah teknik validasi, uji validitas, uji reliabilitas, Anda hanya dapat 35 item. Ya, itu yang akan dipakai, itu harus disebutkan di akhir. Sehingga jelas mana sih yang sebenarnya Anda gunakan. Itu pengujian validitas reliabilitas. Nah, yang terakhir adalah metode analisis data ya. Jadi yang tetap ada di bab 3 adalah metode analisis data. Metode analisis data menjelaskan, sekali lagi bukan menulis metodologi penelitian, tetapi menjelaskan ya. Bagaimana data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk menguji kebenaran hipotesa. Anda mau pakai cara apa? Ya itu harus dijelaskan. Ya, bagaimana cara Anda meyakinkan pembaca, ya menjelaskan, menguraikan kepada pembaca bahwa data-data ini dianalisis untuk menguji kebenaran hipotesa dengan langkah ini. Gitu. Ya, jika kuantitatif menggunakan statistik inferensi, misalnya parametrik dan non parametrik, ya. Kualitatif, apakah menggunakan statistik deskriptif atau pendekatan lain, ya. Dan ini semua bagaimana Anda melakukan metode analisis data ini dipengaruhi oleh tujuan penelitian, ya, jenis data, tipe skala pengukuran, apakah ordinal, nominal, dan sebagainya. Nah, teknik pengujian harus sesuai dengan hipotesis penelitian dan menjadi dasar pengambilan hipotesa. Kalau Anda menelitinya, ya, kalau Anda melakukan penelitiannya adalah penelitian korelasional, apakah Anda perlu pakai analisis regresi? Kan tidak. Ya, tadi saya bilang kalau misalnya Anda punya 1 DV, banyak IV, sangat mungkin Anda tidak bisa menggunakan teknik regresi sederhana. Anda harus menggunakan LISREL, Anda harus menggunakan SEM dan sebagainya. Jadi teknik pengujian intinya harus sesuai dengan
teknik pengujian harus sesuai dengan hipotesis penelitian. Itu intinya. Nah, ini adalah hal-hal yang ada di bab 3. Sebelum saya masuk ke materi selanjutnya, kalau ada yang mau tanya silakan ya. Sambil saya cari materi alat ukur. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, kalau tadi bab tadi itu salah satu bab paling penting adalah alat ukur ya, alat ukur dalam skripsi psikologi ya, alat ukur dalam skripsi psikologi. Nah, pentingnya ya, kenapa sih kita harus pakai alat ukur ya? Ilmu psikologi itu memang ilmu yang sifatnya sebenarnya intangible, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang ya. Intangible itu nggak bisa dipegang, nggak bisa kelihatan. Tetapi ilmu pengetahuan cenderung menuntut adanya penggunaan angka agar diakui kebenarannya. Jadi sistem merit ya, sistem meritokrasi, sistem pengangkaan, kuantifikasi. Ya, sekarang itu ya semua ya itu modelnya adalah kuantitas ya, kuantifikasi. Ilmu psikologi menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu eksakta dari segi teori maupun aplikasinya, mengadopsi konsep, metode pendekatan dan sebagainya, sehingga kita juga menggunakan metode pendekatan eksperimen dan kuantitatif. Ilmu pengetahuan semakin meminta presisi yang lebih baik, lebih-lebih dalam hal gradasi. Ya, ilmu statistik sekarang berkembang sangat pesat, ya, sangat pesat. Ini tadi perlunya presisi karena orang belum puas dengan atribut baik buruk atau hitam putih, namun menginginkan adanya atribut di antara atribut-atribut tersebut sehingga menunjukkan adanya gradasi. Baik-baiknya yang seberapa sih? Ya, buruk-buruknya yang seberapa sih gitu ya. Orang semakin perlu untuk mendapat exact number. Ya, exact number. Nah, tujuan Anda sebenarnya mengetahui pengaruh, seberapa besar pengaruh is to find the number. Ya enggak, tujuan Anda melakukan regresi linear sederhana atau regresi berganda adalah to find the exact number. Ya, menemukan angka yang tepat. Nah, angka yang clear gitu. Buat apa sih angka tadi? Untuk menunjukkan adanya gradasi. Ya, nah, saya belajar kualitatif khusus ya. Saya belajar kualitatif khusus. Saya ingat waktu itu tahun 2013 ya, saya belajar kualitatif khusus dan alhamdulillah waktu itu di ITS, di UNER. ITS apa UNER? Saya sampai lupa ya. UNER ya. Saya menjadi peserta terbaik kualitatif. Tapi saya juga cukup senang belajar kuantitatif. Nah, kualitatif pun ya, ketika saya belajar dengan UNER atau ITS ya, saya lupa ya, UNER kalau nggak salah ya. Saya belajarnya dengan Fakultas Kedokteran Hewan dan beberapa fakultas lain di Indonesia gitu. Ujungnya juga kuantifikasi lagi, ya, menggunakan supaya mudah mengolah data-data kualitatif itu menggunakan NVivo, menggunakan selain NVivo ya, saya lupa, Atlas dan sebagainya ya. Yang akhirnya counting the word gitu. Berapa sering word ini muncul? Itu kan akhirnya kuantifikasi lagi gitu. Ya, jadi memang dunia itu lebih mudah dikuantifikasi gitu. Sehingga tadi gini, kenapa sih pendekatan kualitatif itu jarang di S1? Karena lebih mudah kuantitatif. Ya, karena lebih mudah kuantitatif. Kuantitatif, penelitian kuantitatif bukan laporan wawancara, sekali lagi. Ya, bukan laporan wawancara, tapi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memang menggambarkan atau menggunakan kaidah-kaidah pemahaman kualitatif. Kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan kaidah-kaidah penelitian kualitatif. Ya, jadi itu nggak mudah banget ya. Nah, gradasi merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian sosial yang mencakup studi sikap, sifat, perasaan maupun status sosial. Ya, kita sangat perlu gradasi.
Ya, dan manusia itu tidak bisa hitam putih. Ya, manusia itu tidak bisa cantik atau jelek. Ya, kata orang sih kalau cantik itu absolut ya, kalau cantik itu relatif, kalau jelek itu absolut gitu ya. Nggak gitu juga. Maksudnya, apa namanya, kita tuh selalu perlu untuk lihat gradasi. Dan pengukuran dalam psikologi mengubah data-data yang sifatnya kualitatif menjadi kuantitatif dengan menggunakan pengukuran-pengukuran yang sifatnya kuantitatif ya. Skala sikap. Apakah sikap itu sebuah kualitatif? Yes. Sikap adalah hal yang sifatnya kualitatif. Apa yang kita lakukan? Kita gunakan metode-metode kuantitatif. Sangat tidak setuju STS 5, SS 4. STS 5, TS 4. Netral 3. S setuju 2, sangat setuju 1. Itu kan kita kuantifikasi. Ya, yang dikuantifikasi apa? Sikap. Sikap bisa dikuantifikasi? Ya bisa buktinya, gitu. Ya, jadi itu pentingnya alat ukur dalam psikologi dan pentingnya kita memahami dengan baik apa namanya metode penelitian kuantitatif, ya metode penelitian kualitatif. Kita memahami statistik ya untuk bisa melakukan ini. Nah ini menurut Thorndike jika sesuatu itu ada, maka sesuatu itu ada dalam suatu besaran. Maka sesuatu itu tentu dapat diukur. Itu menurut Thorndike. Jadi kalau sesuatu itu ada, maka dia akan ada dalam suatu besaran. Jadi selalu ada besaran, selalu ada kuantitas. Ya, maka tentu itu dapat diukur. Itu menurut Thorndike. Ya. Nah, ada beberapa teori pengukuran ya dari Nunnally dan dari Prof. Aswar ini ya. Saifuddin Aswar itu adalah seorang profesor psikometri dari UGM. Ya. Jadi kalau itu sering ada di skripsi-skripsi ya itu karena beliau banyak sekali menulis ya. Saya berkesempatan untuk beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan dengan beliau ya dan sangat menarik. Menurut Nunnally, pengukuran itu terdiri dari aturan-aturan yang mengenakan bilangan pada objek sedemikian rupa dan menunjukkan kuantitas atribut pada objek tersebut. Jadi diangkakan, diberikan atribut angka. Ya. Pengukuran adalah suatu prosedur pemberian angka atau kuantifikasi terhadap atribut atau variabel sepanjang suatu kontinum. Semua itu sebenarnya kita kuantifikasi. Ya, kemarin saya jadi juri lomba karaoke. Ya, ulang tahun Universitas Pancasila. Ya, apa yang dilakukan? Kuantifikasi. Emang suara bisa kita nilai ya kalau menurut saya bagus saya kasih 80, menurut saya kurang bagus saya kasih 60. Itu kan kuantifikasi. Ya, kuantifikasi. Nah, istilah-istilah dalam pengukuran psikologi ada tes ya. Tes itu adalah pengukuran objektif ya, standar ya. Tes atau teknik pengukuran ini menurut Kaplan, alat atau teknik pengukuran digunakan untuk mengukur perilaku atau membantu memahami dan memprediksi perilaku. Tes itu suatu metode yang mengetahui kapasitas potensi tertentu seorang. Contoh tes berhitung. Yang pasti biasanya kalau kita sebut tes adalah sesuatu yang sifatnya benar dan salah. Ada benar dan salah. Sementara skala itu bukan sesuatu yang benar dan salah. Skala adalah instrumen pengukuran untuk mengidentifikasi konstruk atau atribut psikologi. Itu skala. Ya. Belum tentu juga skala sikap. Ini baru skala, skill. Ya. Dan angket atau kuesioner adalah suatu set pertanyaan yang membahas topik tertentu. Ya, angket atau kuesioner itu set pertanyaan yang membahas topik tertentu. Question, ya, question. Skala psikologi sebagai alat ukur memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari bentuk alat pengumpulan lain seperti angket, daftar isian, inventory dan sebagainya. Karakteristiknya stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur. Nah ini, ya ini menjadi penting. Saya nggak tahu ini sudah pernah dikasih belum di konstruksi alat ukur ya, tapi seringkali salah. Misalnya gini, stimulusnya berupa pertanyaan yang tidak langsung mengungkap atribut yang hendak diukur. Jadi misalnya Anda mau mengukur dia marah atau tidak. Marah itu adalah mukanya merah, dadinya deg-degan. Itu kita lihat dari indikator-indikator perilakunya. Ya. Jadi gini, pertanyaan kita, apakah ketika mendengar kata-kata itu Anda merasa hati Anda berdebar-debar? Apakah ketika mendengar kata itu atau nama itu misalnya Anda merasa kesal di dalam hati? Apakah ketika mendengar nama itu
keringat Anda bercucuran? Apakah ketika mendengar kata-kata itu, mendengar nama itu ada rasa yang tidak enak di hati Anda? Kalau dia jawab iya, 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 artinya dia marah. Gitu. Nah, kita harus definisikan dulu marah itu indikatornya apa saja. Nah, itulah konstruk psikologi. Enggak, kalau tiba-tiba langsung tanya, apakah Anda marah? Nah, itu bukan skala sikap psikologi itu namanya. Ya. Nah, skala psikologi biasanya berisi banyak item. Kenapa tadi? Untuk mencapai ke satu, ya, untuk mencapai ke satu variabel atau mencapai ke satu dimensi, itu kita perlu beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi. Ya. Nah, respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban yang benar. Nah, karena satu dimensi itu diukur oleh beberapa item, kita bisa confirm bahwa jawabannya memang tepat gitu. Jadi sangat aneh kalau skala psikologi cuma 2 gitu skalanya. Kenapa lah? Kita bisa confirm dari mana gitu. Ya, kita bisa confirm dari mana? Tapi ini ada di jurnal. Ya terserah sih jurnal. Tapi jurnalnya balik lagi, Scopus bukan, indexing enggak ya. Itu juga harus diperhatikan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan psikologi, subjek dikenai alat yang dikembangkan itu siapa, tujuan pengukurannya apa, model skala yang dipakai apa ya, semua pakai skala Likert. Padahal skala dalam psikologi itu banyak ya. Ada skala Guttman ya, itu macam-macam nanti ada di sini ya. Kisi-kisi atau blueprint-nya juga harus ada ya, dan alokasi waktu yang disediakan. Kelebihan dan kekurangan metode kuantitatif ini rasanya sih saya tidak perlu jelaskan ya, ini sudah jelas. Nah, skala psikologis bisa berupa skala yang mengukur atribut psikologis dan skala yang mengukur sikap. Nah, ini harus dibedakan ya. Skala yang mengukur atribut psikologis dan skala yang mengukur sikap. Skala harus ada objek sikapnya. Objek yang diukur haruslah berupa hal yang menimbulkan kontroversi. Objek yang diukur memang penting untuk diteliti. Nah, itu kenapa kita membuat skala. Kalau dia nggak penting dan udah nggak perlu kita buat skala. Ya. Komponen skala sikap ada afektif, ada physiological, ada behavioral, dan ada direct question. Nah, ini komponennya. Afektif komponen, ada pertanyaan-pertanyaan atau komponen-komponen yang lebih menyasar pada hal yang sifatnya afektif, sifatnya emosi, sifatnya hati ya. Psychological tadi, apakah Anda berdebar-debar, apakah keringat dingin, itu psychological. Kemudian behavioral component itu perilaku ya, konatif perilaku, dan direct question tadi, apa yang Anda rasakan dan sebagainya. Itu komponen ya. Ini konstruk nggak usah nih, kalian pasti sudah tahu ya. Di MedPen ya, ini juga sudah. Nah, ini contoh skala Likert ya. Ini adalah skala yang paling sering digunakan ya. Strongly agree ya, agree, neither agree or disagree, disagree, strongly disagree. Ini contoh ya. Kita gunakan 5, 4, 3, 2, 1. Dari yang sangat setuju sampai yang sangat tidak setuju. Contoh juga ya, kita bisa juga, kalau ini kan kita kasih ya angka ya 5, 4, 3, 2, 1. Kalau ini dia bisa men-checklist. Please indicate your degree of agreement or disagreement. Tolong tuliskan atau tolong masukkan ke derajat kesetujuan atau ketidaksetujuan Anda pada setiap statement ini dengan memilih ya respon yang paling tepat. Jadi tinggal dicentang gitu. Breyer's ice cream is, ya ini pertanyaannya gitu. Ice cream Breyer adalah wholesome. Wholesome itu apa ya? Bahasa Indonesianya wholesome itu apa ya? Padat gitu loh ya, apa ya? Padat ya padat ya, wholesome. Nah, itu benar nggak gitu? Apakah dia healthy? Apakah dia sehat? Apakah dia wholesome itu ya bermanfaat ya, itulah padat gitu, bermanfaat. Healthy. Apakah premium price, unik gitu. Jadi kita tinggal memberi angka pada hal-hal ini. Ini bisa juga kita buat skala Likert. Ini juga tipe skala Likert yang lain ya.
never, seldom, sometimes, often, always ya. Tidak pernah, kadang-kadang, tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, selalu. Contoh ya. Ini example of Likert scale ya, Rosenberg self esteem, almost all in all, I am inclined to feel that I am a valuer. Almost, true, often true, dan sebagainya. Ya, ini contoh saja. Ya. Nah, ini semantic differential scale. Ini ada satu range ya, ada satu range dari satu term ke term yang sangat berlawanan, dari hot ke cold. Ya, kemudian kita diminta untuk memilih ya, dari situ itu range-nya ada di mana. Itu namanya semantic differential scale. Ya, ini jarang digunakan padahal bisa kita gunakan ya. Contoh di sini, your opinion of the pizza serve here. Apakah dia hot atau apakah dia hot atau dia cold, apakah dia bland atau dia spicy, pedas ya. Apakah dia murah atau dia mahal? Apakah dia moist, itu lembab gitu ya, apa ya lembab gitu, atau dry, kering ya, dan sebagainya ya. Ini kita bisa gunakan semantic differential scale. Gutman ini juga seringkali jarang digunakan, padahal ini bisa juga digunakan ya. Ini pakai no yes juga bisa digunakan ya. Ini Thurstone, skala Thurstone ya. Saya di sini hanya menunjukkan example-example-nya saja, tetapi dia dipakai untuk apa, seperti apa, itu sebenarnya harusnya sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya ya gitu. Kalau belum ya nanti tinggal dipelajari saja ini. Ya, jadi ini adalah beberapa skala yang bisa kita gunakan dalam pengukuran psikologis ya, dalam alat ukur psikologis. Nah, kembali lagi penting untuk kita mengetahui alat ukur yang akan kita gunakan, karena alat ukur itu menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan uji hipotesa tadi. Jangan sampai kita menggunakan alat ukur yang salah sehingga hasil dari apa yang kita lakukan itu menjadi tidak bermakna apapun. Boleh nggak Mbak, dalam satu alat ukur itu terdiri dari beberapa skala? Boleh. Ya, asal setelah kalian membuat skala-skala tersebut, kalian lakukan metode konversi yang membuatnya menjadi bisa dibaca secara keseluruhan. Ribet? Iya, ribet. Ada caranya? Ada. Ya, tapi boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja. Nggak ada yang larang. Apakah lebih sulit? Yes, lebih sulit. Apakah bisa? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Ya. Oke, sampai di situ dulu mungkin penjelasan saya mengenai bab 3 ya, alat ukur dan bab 3 ya, metode penelitian dan alat ukur. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, nanti saya akan minta kalian untuk membuat 2 PR itu ya, sebenarnya sudah saya siapin sih sebelumnya, mengenai sampel dan teknik pengambilan sampel ya. Bagaimana menentukan jumlah sampel dan bagaimana dan apa itu teknik pengambilan sampel ya, supaya kalian belajar kembali. Itu karena itu yang paling sering banyak salah di penulisan skripsi saat ini. Baik, silakan ada yang mau tanya? Harapan saya Anda sudah dapat bab 2, Anda sudah dapat bab 3. Walaupun belum, Anda sudah bisa memulai ya untuk menulis, walaupun tidak perlu dikumpulkan terlebih dahulu, tetapi Anda sudah bisa menulis, karena setelah ini minggu depan kita tinggal bab 4, bab 5, habis itu Anda sudah bisa menulis kita bisa saling feedback untuk pertemuannya, bisa tinggal feedback penulisan skripsinya begitu. Jangan sampai ini ya, ini saya juga mau kasih contoh saja ya.
sebenarnya ini melanjutkan yang kemarin bahwa seringkali logika-logika yang salah dalam menulis ini menjadi berbahaya, ya. Ya, oke. Oke. Bisa dilihat di sini? Ya. Ini kenapa saya coba kalian lihat yang warna kuning yang pertama. Apa yang salah dengan ini? Jangan warna kuning, ini saya kasih warna lainnya. Apa yang salah dengan kalimat ini? Silakan. Apa yang salah dengan kalimat ini? Ada yang bisa bantu saya? Apa yang salah dengan kalimat ini? Pesantrennya ya, Mbak. Kenapa pesantrennya? Karena kan bilangnya tingkatan, berarti semakin naik gitu kan. Sedangkan kan jadi seakan-akan pesantren itu lebih tinggi dari Iya, perguruan tinggi. iya. Ya, dan pesantren itu bukan tingkatan pendidikan. Pesantren kan bukan tingkatan pendidikan. Tingkatan pendidikan di Indonesia itu malah harusnya ada PAUD ya. PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah perguruan tinggi. Ya, ini salah. Itu baru di kalimat kedua. Coba. Ya, nah, kemudian ini kalimat selanjutnya. Pondok pesantren memiliki, ini pertanyaan saya. Ada yang anak pesantren nggak di sini? Saya, Mbak. Fani ya? Benar nggak ini kalimat ini Fani? Sistem pembelajaran yang berbeda dengan sekolah umum. Kegiatan belajar mengajar dilakukan pagi, sore, malam. Benar gitu, Fani? Enggak sih, Mbak. Enggak. Gimana, Fani, seharusnya? Yang kenyataannya gimana? Kenyataannya menurut saya sistem pembelajarannya dengan sekolah umum hampir sama ya, kurikulumnya. Ya, kurikulum sekolahnya itu ya sama, ya nggak? Iya, Ya, Mbak. yang beda itu kan memang bukan sekolah umum. Ya, pondok pesantren itu ada yang pondok pesantren di situ, sekolahnya di situ. Bukan begitu, Fani? Iya, Mbak. Ya, ada yang pondok pesantren di situ, sekolahnya di tempat lain. Iya. Ya kan? Ada juga yang ya, pondok pesantren tapi anaknya tidak tinggal di situ. Dia cuma datang ke situ untuk ngaji. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalimat ini adalah kalimat yang misleading. Nah, itu. Ya, jadi hati-hati dalam menulis. Ini saya kasih contoh saja. Ya, ini aturan-aturan di pondok pesantren sangat berbeda dengan sekolah umumnya. Nah, ya memang beda. Anak pesantren itu juga sekolah kan begitu. Ya. Jadi ini karena dari awal yang warna hijau ini sudah salah, maka selanjutnya itu menjadi salah. Nah, ini yang mau saya sampaikan, hati-hati teman-teman dalam menulis ya. Kesalahan-kesalahan false syllogism ya, sesat pikir ya, kesalahan-kesalahan pengambilan keputusan, kesalahan-kesalahan pengambilan kesimpulan itu dilakukan atau terjadi karena kita tidak memahami prinsip filsafat ilmu dan logika. Ya, dan mahasiswa S1 seharusnya sangat capable, yaitu yang ngajar Pak Surajio, yang ngajar Mbak Eva ya, seharusnya sangat paham mengenai filsafat ilmu dan logika. Ini salah satu contoh saja ya.
Sehingga nanti tolong diperhatikan juga ketika nanti sebenarnya sudah beberapa saya kasih masukan, nanti beberapa masukan insya Allah minggu inilah selesai ya untuk bisa kalian perbaiki bab 1-nya. Oke, apakah ada yang mau bertanya sampai di sini mengenai bab 3? Sudah cukup jelas mengenai apa yang seharusnya ditulis di bab 3? Enggak, sedikit Mbak, cuma Ya. buat ya yakinin lagi. Untuk populasi itu jadi secara general itu secara luas gitu kan ya. Jadi kalau misalkan saya populasinya itu PNS misalkan kan ya, artinya penjelasannya itu kayak seberapa banyak PNS pada tahun ini misalkan gitu ya. Ya. Kembali kepada ya, perhatikan ya. Populasi adalah seluruh kumpulan individu dalam jumlah besar menjadi target penelitian. Target penelitiannya siapa? Kalau target penelitiannya adalah PNS, ya berarti PNS Indonesia Raya. Kalau dari awal problems-nya misalnya ya, masalahnya yang saya mau teliti atau masalahnya fenomenanya terjadi pada PNS di Kementerian Kesehatan. Gitu misalnya. Ya kalau dari awal problems-nya memang itu, dari awal latar belakangnya itu, jelas ya populasinya ya itu dong. Baik. Gitu loh. Ya, tapi kalau kamu nggak jelasin bahwa kamu jelasin secara umum PNS Indonesia secara umum ini kok tiba-tiba PNS Kementerian Kesehatan, nah itu yang menjadi tanda tanya gitu. Baik. Oke. Jadi contohnya tadi di pondok pesantren. Pondok pesantren kan se-Indonesia Raya ada pondok pesantren, ya. Loh, kok tiba-tiba populasinya hanya di Parung? Nah, kan itu jadi pertanyaan gitu. Jadi hampir seperti dari awal itu udah harus dijelasin. Iya, betul. Apakah betul ya? Apakah penelitian kamu inilah target penelitiannya siapa? Itu kan ada di masalah penelitian. Kalau dari awal masalah penelitiannya memang hanya di populasi itu ya dan di populasi itu gitu. Baik. Karena saya kayak gitu guys. Ya, jangan sampai populasinya siapa, target penelitiannya siapa, populasinya siapa. Nah, itu yang menjadi salah, ya. Jadi populasi terus jadi sampel. Baik. Ya. Oke? Ya, sebagai clearingnya saja buat. Oke. Baik. Sama-sama. Silakan yang lain, ada yang mau tanya tentang populasi sampel dan teknik pengambilan sampel? Ya, kalau sudah jelas, saya harap ya, kalau teman-teman sudah jelas, saya harap penyusunannya nantinya tidak salah lagi ya, tidak tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama seperti kesalahan-kesalahan dari kakak-kakak kelas yang lain. Ya, tidak ya ini lagi, itu lagi begitu ya, udah dikasih tahu masih balik lagi ke situ ya. Harusnya sudah paham gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya boleh tutup kuliahnya ya siang ini ya. Nanti segera saya upload yang ini dan yang kemarin. Memang kemarin belum saya upload Fani karena masih saya rapikan dikit-dikit karena berantakan kemarin nggak jadi satu ya. Saya rapikan beberapa contohnya juga. Nanti segera saya upload masukannya. Minggu depan kita masih akan lanjutkan ke bab terakhir ya. Bab terakhir itu adalah pelaporan ya, bab 4 ya. Bab 4 dan bab 5. Ya, bab 4 dan bab 5 walaupun itu tidak ada di proposal ya, tidak ada di proposal skripsi atau dalam artian kalian nanti di tugas saya tidak perlu mengumpulkan itu di akhir semester ini, tetapi tetap harus ada ya, tetap Anda harus paham bagaimana cara penulisan di bab 4 dan bab 5-nya begitu. Oke, kalau nggak ada saya tutup dulu kuliahnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak, Mbak Sinta. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak.